Kali ini, tim Warawiri DNA berkesempatan untuk datang ke tempat nongkrong atau tempat berkaryanya sosok yang dikenal sebagai seniman ogoh-ogoh yang paling berpengaruh saat ini di Bali, yaitu Bli Marmar Herayukti. Beliau juga merupakan seorang tato artis di Sangmong Tato dan pembentuk berbagai media seperti kertas, bambu, barang bekas, sampai logam. Bli Marmar juga menjadi salah satu seniman yang menyuarakan pemakaian bahan ogoh-ogoh untuk kembali ke ulat-ulatan bambu yang lebih ramah lingkungan. Bagi beliau, karya seni merupakan sebuah media komunikasi, bukan hanya sekedar artefak atau benda semata. Maka dari itu, setiap kreasinya dikenal menghasilkan kesatuan cerita dan inspirasi yang telah terakumulasi dan selalu utuh. Jumpa lagi di segmen Warawiri DNA, warna-warni inspiratif DNA. Makan nasi bungkus terus sikat gigi. Cakep. Scroll HP, cek notifikasi. Cakep. Sobat kreatif, ayo dong berkarya lagi. Di gedung DNA, lahirkan kreasi. Nah, di episode Warawiri kali ini, kita akan berbincang dengan pelaku ekonomi kreatif di bidang seni kriya yang terkenal karismatik, filosofis, dan pastinya kreatif. Penasaran siapa orangnya? Ikuti terus episode Warawiri kali ini. Halo Sobat Kreatif, nah kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Bli Putu Marmar Herayukti atau yang kita akrab sapa dengan Bli Marmar. Om Swastiastu. Swastiastu. Senang sekali nih kita bisa akhirnya mewawancarai atau di segmen Warawiri menghadirkan sesosok Bli Marmar untuk berbagi cerita dan berbagi inspirasi pastinya ke Sobat Kreatif semua. Tapi gak terang Ki? Baik. Karo sehat. Sibuk sekali kayaknya ya. Ya, 6 bulan ini sibuk banget. Iya, kalau misalnya kita ngomongin Bli Marmar, pastinya setiap pengerupukan ataupun menjelang Hari Raya Nyepi, ribuan orang bahkan tidak hanya di Denpasar aja nih Bli Marmar. Pasti sampai di luar Bali, bahkan mancanegara pun kepo banget nih apa yang akan dibuat oleh Banjargemah, utamanya pasti menggandeng Bli Marmar gitu kan. Terus karena karya ogoh-ogoh Bli Marmar tuh selalu sekali ada makna di dalamnya, tidak hanya seram tapi juga dibaliknya syarat akan filosofi, terus juga relatable gitu dengan tantangan kehidupan sekarang. Boleh di spill nggak ke kita semua, tentunya ke Sobat Kreatif, apa sih yang menjadi pijakan Bli Marmar nih dalam menentukan tema, pesan, ataupun kayak inspirasinya itu dari mana? Selalu ada gebrakan gitu dari ide-ide Bli Marmar. Sebagai seniman kan saya tuh nggak cuma tentang mempersiapkan diri untuk membuat karya di ogoh-ogoh aja. Sebetulnya banyak pelajaran yang saya dapat seiring berjalannya waktu di keseharian juga, dengan memperhatikan, melihat, mempelajari, dan berusaha meresapi setiap keadaan gitu. Sama akhirnya saya harus mencari cara untuk mengutarakan perasaan saya tentang apa yang terjadi gitu. Nah, sebenarnya sama aja seperti seniman yang lain tentunya ya, seperti orang menulis lagu juga. Jadi saya berusaha memahami sesuatu dan ingin bercerita juga dalam versi saya gitu. Seperti ogoh-ogoh saya yang teman-teman tahu, yang sebelum-sebelumnya sebetulnya selain dia relate, itu juga sebenarnya banyak banget hal yang relate karena kesempatannya hanya setahun sekali untuk berbicara. Jadi saya pilih mana yang paling penting gitu untuk dibicarakan. Contoh umpamanya AI. Tentang AI. Jadi mungkin pada saat saya bikin Kiai Nirnur kemarin, konsep itu fresh masih. Tapi ternyata kan apa yang saya ceritakan dalam Kiai Nirnur benar-benar itu kenyataannya sekarang ini, seperti dia bisa bermata dua dan dia itu sebetulnya sebuah pertanyaan sekaligus argumen yang ingin saya bangun sebetulnya, apakah kita siap sebetulnya dengan menghadapi ini. Yang kita tahu sekarang nih, kalau kita lihat video-video AI yang ada sekarang itu udah melompatnya jauh banget, bahkan di luar dengan apa yang kita ketahui dan kita sadari. Nah, itu bisa berpotensi membuat fitnah dan lain sebagainya, dan sebelum kita menyadari bahwa itu video AI, ternyata kejadian yang tidak kita inginkan sudah terjadi karena ketidaksiapan kita atau ketidaksiapan kita mengikuti pola perkembangannya AI itu sendiri. Nah, tapi
di balik itu sebetulnya memang dia sebagai teknologi dia membantu sebetulnya untuk meningkatkan sebuah standar, tapi sayangnya standar itu bukan muncul dari dirinya orang masing-masing, tapi standar yang dibangun hanya kelihatan di permukaan saja. Mestinya standar itu dibangun oleh kesadaran kan, tapi dengan AI itu seolah-olah kita punya standar tinggi, padahal kita enggak gitu. Sebenarnya kita nggak bisa apa-apa, semuanya Instan dibantu. semua. Iya. Nah, saya sebetulnya ingin menyatakan diri sebetulnya saya survive di tengah-tengah ini dengan mengandalkan apa yang ada dalam diri saya. Kalaupun saya butuh bantuan dari teknologi, itu hanya bentuknya bantuan. Saya nggak menggantungkan diri di situ. Sebenarnya argumen pribadi nih. Cuman tentunya banyak yang melihat itu sebagai ya ini fenomena ini sudah terjadi di mana-mana dan pasti secara pribadi orang semuanya tersentuh dengan kejadian itu. Benar, harus tetap beradaptasi tapi tetap cerdas gitu ya dalam menggunakannya. Apalagi AI seperti yang Bli Marmar bilang tadi, pisau bermata dua. Ya sih, kita sangat gampang untuk mencari tahu tentang sesuatu di sosial media, utamanya dengan ChatGPT contohnya gitu kan. Tapi itu membuat tumpul pemikiran kita ya kan. Kita nggak punya kita nggak punya lagi, bukan nggak punya lagi ya, mungkin akan menumpul kemampuan kita dalam menganalisa. Contoh nih ada video AI, tapi ada beberapa orang juga yang tidak mempercayai begitu saja tentang teknologi. Pokoknya seperti saya, ketika melihat video justru saya lebih awas lagi, memperhatikan apa sih ada kejanggalan nggak, gitu. Yang tadinya saya nggak sama sekali nggak memperhatikan itu, jadinya memperhatikan. Contoh sekarang banyak banget video kan yang paling realistik banget yang saya lihat itu, saya nggak tahu dia dari pakai yang mana, AI yang mana, tapi dia keluarnya itu udah realistik banget. Contoh orang lagi lihat apa, kayak dadong-dadong gitu. Mau lompat ke tempatnya dia makan apa. Nah, untuk orang yang awam menganalisa gerak-gerik pasti dia pikirnya itu adalah hal yang nyata. Tapi kalau kita lihat ada gerak-gerak refleks yang tidak nyambung sebetulnya, gerak refleks yang nggak nyambung. Kan kita punya gerak-gerak refleks nih, umpamanya orang jatuh, paling umum mereka dengan jatuh yang normal itu melindungi kepala, umpamanya itu nggak ada di video itu gitu. Jadi sebenarnya untuk sementara ini dia belum lengkap tentang data itu, dia belum mampu memanipulasi semua orang gitu dengan video itu. Tapi pernah dengar nggak, kalau entah sudah ada atau enggak ya, tapi kalau dalam bayangan saya akan ada platform sosial media yang memang isinya AI semua gitu. Jadi orang bikin konten dengan AI itu memungkinkan banget gitu. Dengan kerealistikannya dia sekarang. Tapi semoga konten-konten yang dihasilkan itu untuk membantu ya, bukan untuk menipu. Karena yang kemarin terakhir saya dengar malah AI itu bisa menipu suara. Jadi bisa mengcopy suara kita dan bisa digunakan untuk menipu. Semoga kita semua tidak terkena dengan imbas yang negatif itu ya. Kalau suara itu sangat gampang sebetulnya kalau dilihat di musik ya. Contoh dulu aja udah ada sound card di musik itu yang bisa meniru sound gitarnya siapa. Contoh kalau ada musisi dari Daryl umpamanya, gitaris yang jago banget, kita bisa copy sound gitarnya mirip banget. Sedangkan dulu di zaman analog banget, kita harus ngulik nih, kita harus nyari-nyari nih seperti apa soundnya yang cukup untuk mewakili suara yang gitarnya si Dan McDarrell. Tapi sekarang udah bisa, terlebih lagi AI bisa memainkan gayanya Dan McDarrell. Kalau orang ngomong selain warna suaranya, dia juga bisa meniru logatnya. Tapi belum secanggih itu sih. Masih terlihat. Ini ya, karena mungkin jarang orang menggunakan bahasa daerahnya atau gaya dialeknya itu dimasukkan ke situ sebagai data. Tapi saya yakin lambat laun akan dapat cengkoknya itu, karena banyak ganteng aja bisa ditiru pasti cengkoknya. Jiwa anak bandnya langsung keluar kayaknya ya. Oke, kita beralih nih sekarang dari karya-karya Bli Marmar. Kan ada banyak sekali ya, tidak hanya ogoh-ogoh seperti tadi Bli Marmar bilang. Salah satunya nih, kemarin kita ada di pelataran Pasar Badung, itu ada patung Ratu Mas Melanting. Itu boleh diceritain sedikit nggak? Sepertinya cerita di balik pembuatannya itu cukup panjang dan sampai ke luar kota juga. Betul. Itu boleh diceritain nggak? Awalnya itu kan sebetulnya konsep yang akan ada di sana sebetulnya sudah dirancang. Jadi ketika saya diminta untuk membuat patung di sana,
Dari beberapa konsep yang diperlihatkan, saya memilih Ratu Melanting karena Ratu Melanting itu relate banget dengan pasar. Pastinya. Prinsip pasar itu ada pada kata melanting itu. Jadi dari situ saya harus menggali, karena kan secara ikonografi belum pernah ada yang mewujudkan melanting sebagai bentuk relief kah atau patung kah gitu, belum pernah ada. Jadi saya ingin mewujudkan itu sesuai apa yang saya rasakan, bagaimana sih melanting itu sebetulnya gitu. Nah, saya mulai belajar tentang kisah babat tentang melanting. Saya pelajari sebisa yang saya dapat. Lalu ada bantuan teman-teman juga, waktu itu saya bikin FGD juga. Ada juga dari tim arkeolog. Kenapa saya bisa bilang tidak ada ikonografi tentang itu? Karena ada dari arkeolog yang menyatakan itu. Waktu itu kita bikin fokus group, diskusi. Apalagi ini karya patung pertama Bli Marmar ya, kalau nggak salah. Kalau tentang patung yang monumental, yang berbahan solid seperti logam, ini yang pertama kali saya bikin. Nah, jadi sebetulnya ketika saya ingin mewujudkan bentuk melanting itu, mungkin banyak orang yang bertanya apakah ada POWC ya secara spiritual, apa ada POWC, apakah didatangi atau segala macam, ya tentunya iya, tapi bukan seperti bayangan orang-orang. Kalau menurut saya kedatangan beliau itu untuk memberikan petunjuk itu sebenarnya dari clue. Sesuatu yang sebenarnya yang saya cari justru nggak saya temukan. Justru saya dipertemukan sama hal-hal yang sama sekali nggak saya cari. Contoh, saya mau cari D nih, ternyata saya ditemukan A, B, dan C-nya gitu. Dalam bentuk visual nih. Ada visual, ada bisa dibilang kode-kode ya. Seperti umpamanya kita ngomongin perdagangan nih. Yeah. Akhirnya saya dipertemukan dengan titik-titik perdagangan Bali sebelum masa sekarang ini gitu. Jalur-jalur perdagangannya semuanya dipertemukan gitu. Sampai waktu itu saya sampai apa sih komoditi yang penting pada saat itu? Salah satunya adalah benang atau kapas gitu. Saya datang ke Desa Jula juga. Saya datang ke Jula di Singaraja. Saya datang ke pelabuhan-pelabuhan yang kiranya pada saat itu menjadi titiknya perdagangan. Habis itu saya datang juga ke Desa Sembiran. Di situ saya lihat masih ada orang yang merajut kain. Itu sebenarnya studinya buat menentukan kain apa yang akan menjadi busananya nanti gitu. Tapi kalau dari prinsip melanting dan penggambaran sosok figur yang saya buat itu sebetulnya justru tidak dari referensi gambar, itu dari kata sebetulnya. Jadi setelah mempelajari tentang pasar, saya dapat 3 prinsip pasar yang sehat. Karena kan pada prinsipnya Ratu Melanting itu Sugro-Pengkulu, beliau adalah penyumpat yang membuat semua pasar ini menjadi apa yang hadir di pasar itu menjadi sugro gitu kan. Dari manapun datangnya, ketika prinsip jual beli ini terjadi, jadi itu tempat menjadi barang menjadi bersih. Gitu kan. Jadi apa yang membuat ini terjadi sebenarnya? Pasar yang sehat ini apa? Saya dapat 3 kata waktu itu. Jujur, adil, dan bermutu. Gitu. Jadi kalau kita jujur tentang produk yang kita jual, maka di situ ada keadilan bagi si penjual dan keadilan bagi si pembeli. Jadi pembeli membeli dengan harga yang tepat untuk barang yang tepat. Betul. Nah, dengan begitu mutu pasti terbangun. Kalau barang jelek harganya murah dan tentu adil bagi keduanya. Dan itu mutu juga ada di situ. Berarti mutunya kelas di mana? Jadi kita bisa mengklasifikasikan. Nah, dari situ saya gambarinlah kemakmuran itu muncul dari 3 kata ini sebetulnya, jujur, adil, bermutu. Ketika kemakmuran itu hadir, maka semua menerima, tidak hanya yang dalam pasar saja, yang di rumah pun menerima. Jadi sebenarnya kemakmuran yang diberikan oleh Ratu Melanting itu bermulainya memang di pasar, tapi menyebar ke semua tempat. Nah, di situ sebetulnya ada simbol-simbolnya sih, simbol-simbolnya sebetulnya banyak saya taruh seperti wastronya. Wastronya ada gambar padi, ada gambar padi yang melengkung. Itu dari kata jelilambi. Jelilambi artinya terhampar luas, dan jelih itu berisi penuh gitu. Patra itu saya sebut itu patra karangan saya sendiri. Lalu di
ininya, ubat-ubatnya itu ada gambar kapas. Ada gambar kapas, itu yang tentang wastro di benang itu sebagai komoditi yang penting. Jadi ada sandang, ada pangannya gitu. Ada dua itu. Nah, terus di tangan-tangan ada dua tangan, satunya membawa serupa dengan dasino. Itu isinya tentang obat-obatan. Jadi tentang kesehatan, ada kelapa, ada sirih, ada buah, ada pisang, itu ada banyak lagi di dalamnya. Simbol ini setelah itu dinaik tangan atas ada kuangen. Ada kuangen artinya keharuman. Lalu di situ ada rantai uang. Nah, di uang itu tidak sekedar uang yang kita pandang sebagai alat tukar, tapi di situ ada tulisannya uang itu. Ada sangu urip dan sangu pati. Jadi sangu urip itu saya anggap sebagai pengetahuan, dan sangu pati itu adalah karma baik. Gitu. Itu yang membuat kita menjadi kuangen atau keharuman itu. Jadi sehat dulu, baru bahagia. Sehat secara mental dan sehat secara fisiknya. Gitu. Jujur ini yang kita mungkin salah satunya saya sukai dari sosok Marmar, di baliknya itu menyimpan filosofi yang bahkan kita tidak terfikirkan gitu di awalnya. Jadi saya merinding dan menangis, saya bingung sekarang mau ngomong apa, karena kayak semuanya itu out of the box ya begitu. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana cara Bli Marmar berpikir sampai menemukan ide-ide dan filosofi, karena Bli Marmar sendiri kita lihat dari ceritanya ngulik banget gitu ya, dan mau belajar. Bahkan dengan nama Bli Marmar yang sudah sehebat sekarang ini masih juga menggandeng arkeolog tentunya, terus orang-orang yang memang berkecimpung di dalamnya gitu. Jadi salut sekali, kita tepuk tangan dulu boleh nggak sih? Masih shock. Dalam membuat sesuatu itu saya jarang sebetulnya berpikir itu jarang. Saya tidak mengandalkan pikiran lagi di dalam mewujudkan sesuatu. Berpikir itu sebelumnya ya, tapi ketika udah masuk kita udah mengandalkan rasa sebetulnya. Ketika merancangnya mungkin kita akan berpikir langkah-langkah apa yang kita ambil. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang kenapa melibatkan orang-orang yang memang pada bidangnya, memang begitulah seharusnya orang menjalankan swadharma. Saya kan hanya seniman, saya hanya mengandalkan rasa saya. Tapi pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah menekuni itu patut kita jadikan guru gitu. Jadi saya nggak merasa itu harusnya bukan sesuatu yang apa namanya langka ya. Ketika kita tidak mengerti sesuatu, kita datang kepada yang mengerti, meminta arahan dari yang mengerti, sehingga masukan-masukan itu bisa kita pilah yang mana kira-kira pantas untuk kita tampilkan atau tidak gitu. Itu kebijaksanaan kita memang. Tapi sumber ilmu pengetahuannya harusnya dari guru-guru itu gitu. Kita harus datang ke situ. Apalagi membawa tema tradisi gitu-gitu kan. Betul. Pasti harus valid gitu ya. Jadi nggak boleh campah gitulah dengan. Kalau kita meleset kan karya kita termasuk bisa dikatakan gagal. Iya betul. Apalagi kalau bahan, kita ngomongin bahan. Kalau yang di Pasar Badung nih kan pakai perunggu. Kayaknya akan ada perunggu-perunggu yang baru nih yang dihasilkan dari Bli Marmar. Boleh di-spill nggak sih karya terbaru dari Marmar di tahun ini? Mungkin di bulan-bulan yang akan datang deket-deket ini. Spillnya spesifik sekali ya. Sudah kurang lebih 6 bulan, saya itu lagi mengerjakan patung monumen Puputan Badung. Jadi tentang Puputan Badung ini sebetulnya kan monumen ini sudah dibangun tahun 79 selesainya, menurut yang saya baca. Itu sudah eksis dari tahun itu, dan sekarang butuh permajaan, baik dari apa namanya? Dari kondisinya sendiri itu harus butuh permajaan, dan arealnya sendiri. Arealnya sendiri itu butuh permajaan dengan apa yang dibutuhkan untuk kita masyarakat di masa sekarang ini. Kalau melihat dari tata kota dan apa namanya flow-nya seperti apa. Nah, ini kan monumen ya. Monumen itu jadi landmarknya kita. Tentunya sebuah monumen ada cerita yang besar di belakangnya. Terlebih lagi Puputan Badung. Sebuah kisah perjuangan yang epik banget kalau diceritakan, dan belum lama waktunya. Itu kan tahun 1906, jadi baru 119 tahun ya sekarang ini. Nah, jadi 6 bulan terakhir ini saya lagi mengerjakan monumen itu. Istilahnya yang tadinya sudah jadi selesai, sekarang saya
memperluas lagi atau melengkapi rangkaian cerita yang tentunya pada saat monumen itu dibangun tidak semua ceritanya terungkap. Banyak yang ditutup-tutupi gitu. Tapi sekarang terlebih lagi pada saat 100 tahun Kukutan Badung di tahun 2006 itu muncul buku Sahabat Kukutan Badung. Jadi disitulah muncul perspektif dari kedua belah pihak, baik itu dari kacamata Bali, bagaimana memandang perang Kukutan itu, bagaimana juga dari kacamata Belanda pada saat itu. Nah dari situ kita bisa menentukan sebetulnya setinggi apa pemahaman bernegaranya bangsa kita pada saat itu. Nah itu benar-benar asas yang dipegang itu mungkin sementara untuk orang yang awam akan dianggap sesuatu yang tidak relevan gitu. Tapi untuk pemahaman yang lebih dalam lagi, justru itulah sebetulnya bagaimana orang membela sebuah bangsa gitu. Jadi nilai-nilai yang dibela itu benar-benar luar biasa loh. Kalau diceritakan kan itu sebenarnya masalah sesuatu yang dituduhkan yang sebenarnya tidak terjadi. Sebetulnya kalau mengakui itu sebagai sebuah kesalahan itu selesai. Agak sudah. Tapi diminta ganti rugi, bayar kerugiannya kan gitu. Tapi pernyataan rakyat Badung ataupun Raja Badung pada saat itu bilang, apa yang mau diganti kerugiannya, orang tidak ada kerugian gitu. Lalu apa yang mau dimohonkan maaf, orang tidak ada kesalahan gitu. Jadi kalau kita melakukan permohonan maaf atas ketidaksalahan, itu kita menyalahi aturan dharma gitu. Itu kan benar. Jadi setelah ada beberapa kalau kita baca lebih lengkap lagi, sebenarnya dari sebuah kejadian itu sampai perang itu terjadi itu ada 2 tahun rentang waktunya. 2 tahun rentang waktu itu sebenarnya secara jalur diplomasinya udah terjadi, surat menyurat, diskusi dan lain sebagainya. Hanya saja memang kedua pandangan ini sangat berbeda, sangat berbeda. Di sini dengan kacamata kebenaran dan kepatutan yang dibela, di sana dalam kacamata untung rugi saja yang dibela gitu. Ini rugi loh, kita menderita kerugian entah dari mana datangnya, pokoknya kita rugi gitu. Tapi di sini kepatutan yang sebenarnya, kalau mau ada pengadilan ya ada pengadilannya, tapi ini tidak terjadi. Taunya ujung-ujungnya sudah perang. Itu umpamanya cerita-cerita yang saya pelajari, tapi yang saya tampilkan nanti teman-teman harus lihat. Jadi ya, saya tidak menampilkan sebuah persepsi dari bahwa siapa yang jahat, siapa yang baik, tapi coba kamu rasa kesan apa yang kamu dapat ketika orang dengan gigih memperjuangkan anggap kemerdekaan kepatutan itu, ya kebenaran itu, gigih banget memperjuangkan kepatutan. Bahkan di situ ada satu tulisan yang saya muat juga di situ tentang mati tantumut pejah. Mati tantumut pejah yang bisa juga diartikan mati tidak berarti sirna. Jadi atau mati tidak diikuti dengan kematian gitu. Berarti mati itu nggak benar-benar mati, semangat itu akan terus lahir kembali gitu. Itu saya tuliskan di sana juga. Bukan tulisan saya ya, tulisan yang saya ambil dari sebuah tulisan yang lain, dan itu memang tulisan dari leluhurnya Badung. Gitu. Oh, saya kira tuh Oji dari beliau. Ya, yang itu menjadi semangat, memang menjadi semangat di Kukutan Badung ketika orang-orang melemah semangatnya, mendapat gempuran, melemah semangatnya, apakah kita sebaiknya menyerah atau bagaimana? Jadi terkeluarlah sebuah kalimat yang mati ini tantumut pejah. Di situ juga diumpamakan sebagai capung. Ande capung, mangembara ring angkasa, matinggah ring tanah, boya tanah gitu. Jadi kalau capung ini terbang, dia nempel di tanah, dia bukan tanah. Matinggah ring kayu, boya kayu. Ring parigi bukan parigi. Ring apo, boya ja apo. Ini bahasa yang paling keren banget. Di apapun bukanlah apa itu. Iya. Gitu. Nah, terus ada bahasa yang begitulah sejatinya sang suci. Dia ada di dalam hati gitu. Mati ini tantumut pejah. Jadi kalau mati pun dia tidak akan jadi mati gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Itu sebutan itu
juga sebenarnya relate banget dengan perjuangan revolusinya Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan. Merdeka atau mati itu relate banget sebenarnya bahasa itu gitu. Jadi begitulah pandangan bangsa kita sebetulnya. Dan prosesnya juga lumayan panjang ya, ada ke Museum Indonesia juga. Ya. Itu tadi juga persis seperti Ratu Melanting. Saya sebetulnya ke Museum Indonesia karena mendapat berita ada repatriasi 280 sekian barang-barang puputan Badung yang kembali lagi ke Indonesia, diterima oleh Museum Indonesia. Saya dikabarkan langsung. Kori Agungnya itu. Ya, akhirnya saya pergi ke sana dan keberangkatan saya pertama itu ternyata barang-barang itu belum di-display, masih di storage. Saya nggak diizinkan masuk. Jadi di keberangkatan pertama itu saya nggak dapat apa-apa. Saya pulang lagi ke Bali. Saya pulang ke Bali. Setelah itu saya minta izin sama pemerintah kota, diberikanlah surat perintah langsung untuk bisa mendapat izin melihat barang-barang itu. Nah, bagusnya sampai di sana saya diterima baik dengan pihak Museum Nasional, diizinkan langsung masuk ke storage. Jadi barang-barang itu masih dalam peti. Ya, saya lihat videonya. Ya, masih dalam peti dan dibukakan langsung. Sebenarnya saya di situ mencari bedil. Oh iya, yang panjang itu ya. Ya, karena dalam teks yang tertulis bahwa rakyat Badung itu tidak seperti yang kita ceritakan saja. Senjatanya juga sudah cukup modern. Pakai bedil, pakai meriam juga. Nah, itu yang saya cari sebetulnya. Pas saya datang ke situ, ternyata sebelum bedil, beli harus lihat ini. Ada satu yang beli harus lihat. Apa itu? Pintu katanya. Saya kan lihat gambar pintu itu, saya lihat, tapi saya pikir pintunya pintu biasa gitu. Oke, boleh gitu. Ya, pas saya datang, pintunya ternyata 480 cm kurang lebih tingginya. 430 sentimeter. Oh, sentimeter. Ya, jadi 4 meter 30 cm kurang lebih. Dengan ketebalan kayu solid itu sekitar 7 cm. Masih berbentuk ya? Itu masih solid banget. Dan akhirnya dibuka. Pintu itu dibuka. Pas saya lihat, disitulah muncul gambaran langsung tentang bagaimana puri itu, bagaimana orang-orang memahat itu. Karena saya seniman, tentunya kalau bukan hal penting nggak akan dipahat seindah itu gitu. Karena pahatannya sangatlah rapi, dan di situ stylenya tidak kita temukan dalam pintu-pintu yang lain. Berbeda sekali, gambar-gambar di pintu itu berbeda banget. Pintunya tanpa finishing, memang kayu bener gitu. Ada glossy gitu ya. Ya, itu memang benar-benar kayu yang utuh gitu. Dan ukirannya masih terjaga sampai sekarang. Sangat terjaga, ukirannya sangat terjaga. Kalau dilihat Puri Agung Denpasar itu dibangun tahun 1777, selesai di 1788 kurang lebih ya, kalau saya nggak salah ya. Berarti ada 11 tahun ya berarti ya. Ya, 11 tahun pembangunannya, dan puputan Badung ada di 1906 gitu. Jadi itu hampir 200 tahun umurnya kan pada saat itu kan. Ketika benar ya 200 tahun ya. Benar. Kita perang. 17, 18, 19. Hampir 200 tahun pada saat perang itu. Ditambah sekarang 100 tahun lagi, itu umurnya udah tua banget. Itu pintu udah tua banget umurnya, dan keadaannya itu masih bagus. Masih bagus sekali. Dan nanti di diorama itu apakah ditampilkan juga ada versi miniaturnya juga, atau tunggu tanggal mainnya nih? Nanti dilihat langsung. Sebetulnya banyak yang saya temukan yang saya coba ceritakan di situ. Baik itu tentang apa sih penggambaran Badung, karena gini, banyak teman-teman Gen Z terutama yang nggak tahu bahwa Badung itu adalah wilayah dari Denpasar dan seluasnya itu gitu. Denpasar pada saat itu sebenarnya Badung itu sendiri pada saat puputan Badung ada 3 kerajaan, ada Kesiman, Denpasar, dan Pemecutan tentunya. Ada 3 ini, dan Denpasar pada saat itu karena berpindah-pindah, kepemimpinan ini pembuat keputusan utamanya adalah berpindah-pindah pada saat itu adalah Denpasar, tapi tentunya juga terhubung dengan keputusan-keputusan kerajaan yang lainnya. Dan kan akhirnya kita berpisah nih secara kewilayahan nih, dan administrasinya. Ini administrasi aja loh, bahwa wilayah Badung itu Kabupaten Badung,
Denpasar itu adalah kota madya Denpasar. Tapi pada saat saya kecil masih bahwa ini adalah Kabupaten Badung dan ibu kotanya Denpasar, itu masih begitu. Gitu. Jadi sebetulnya ada kerancuan sebetulnya kalau kita nggak pelajari dengan baik tentang ke wilayah ini. Kok bisa Tukat Badung adanya di Denpasar? Ya. Kan begitu pertanyaannya. Kok bisa Puputan Badung di Denpasar? Apakah terjadinya di Denpasar, tapi kerajaannya Badung? Tapi mana kerajaan Badung? Nah itu yang jadi salah kaprah. Sebenarnya wilayah-wilayah ini pun perlu kita pelajari. Makanya di monumen ini penting untuk diceritakan sedikit tentang kewilayahannya, tentang kemegahannya, tentang bagaimana peradaban pada saat itu. Walaupun sekelebat yang kita tahu, tapi itu akan memancing, harapan saya ya, akan memancing teman-teman untuk mempelajari lebih dalam. Terima kasih Bli Marmar, semoga nanti dari DNA juga bisa semakin berkembang, terus jadi bisa menjadi wadah lah untuk teman-teman komunitas semua dalam menyelenggarakan kegiatan atau memamerkan karya-karya seninya. Sekali lagi terima kasih banyak, obrolan kita mesari sekali hari ini. Oke, itu tadi obrolan kita bareng dengan Bli Marmar, Sobat Kreatif, dan semoga semuanya dapat pesan yang disampaikan sampai ke Sobat Kreatif semuanya. Gimana Sobat Kreatif? Seru kan perbincangan kita hari ini? Nah, dari perbincangan kita hari ini, kita bisa belajar bahwa seni sejati itu lahir dari keseimbangan antara tradisi dan inovasi, dan juga dari nilai ekonomi dan juga nilai budaya. Jadi kalau dari Bli Marmar, kita juga bisa belajar bahwa kita kalaupun menjadi seniman di era modern ini, tidak perlu meninggalkan akar. Tapi dari akar itulah kita berusaha untuk tumbuh dan menjadi sukses dengan kreativitas kita masing-masing. Sampai jumpa di Warawiri episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya, salam kreatif.